Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tech Automotive. Halo sobat Tekno semua, sehat selalu untuk kalian semua. Di belakang saya ini sudah terparkir mobil yang menjadi salah satu unggulan di tahun 2020 ini, yaitu Suzuki SL7. Mobil yang satu ini merupakan produk dari tahun 2020, namun dari sini saya tidak akan mengulas secara lengkap karena saya juga bukan ahlinya, dan banyak juga ahli-ahli yang sudah memberikan reviewnya, spesifikasi secara lengkap baik eksterior maupun interior dari bagian mobil ini. Namun saya akan mengajak kepada kalian semua untuk mereview ulang bahwa mobil ini juga bisa menjadi rekomendasi pertama bagi kalian untuk dapat kalian bawa pulang di tahun 2021 ini. Jadi kita akan melihat seperti apa ya secara dekatnya mobil yang satu ini, agar kalian tidak lagi meraba-raba dalam memilih mobil keluarga, mobil yang bisa dipakai di tahun 2021 ini. Pertama, sebelum kita mengulas mobil XL7 ini, saya ucapkan terima kasih kepada PT Jagorawi Mobil Bangka dan pihak-pihak tertentu yang telah memberikan saya bantuan agar dapat membawa pulang mobil yang satu ini. Mari kita review bersama-sama. Bila tampak depan, akan terlihat mobil yang satu ini, yaitu Suzuki XL7 ini akan sangat gagah sekali. Beda sekali dengan adiknya, yaitu Alyo R3, di mana pada saat mobil menyala, bagian lampu DRL-nya itu juga akan ikut menyala. Jadi kanan kirinya tampak seperti ini. Ya, jadi keamanan saat berkendara itu sangat tinggi sekali. Kemudian bagian lampu utamanya sudah LED, jadi sudah memberikan penerangan di malam hari yang cukup luar biasa terangnya. Nah, kemudian untuk bagian sen itu terlihat masih menggunakan lampu bohlam. Walaupun begitu, lampu bohlam ini direkomendasikan memang agar memberikan signal bagi pengemudi depan dan belakang yang cukup menawan dibandingkan menggunakan sen LED yang tampak cukup lumayan kurang terang. Untuk bagian bawah, bagian fog lamp juga masih menggunakan lampu bohlam dengan bingkai hitam, ya, hitam doff, dan bagian grill depan dengan list chrome yang sangat menyatu sekali dengan bagian DRL-nya. Dan untuk bumper bagian bawah sudah diberikan warna silver khas SUV-nya. Sangat gagah sekali ya. Untuk tampak samping, secara kasat mata memang ini tidak jauh beda dengan Alyo R3. Namun di sini ada perbedaan tersendiri yang memberikan bahwa ini benar-benar mobil SUV XL7. Ya, kita lihat yang tampak itu adalah bagian kaki-kakinya. Untuk bagian kaki-kakinya ini terlihat, nah untuk velgnya ini ternyata sudah menggunakan ring 16 yang memang cukup satu tingkat di atas ring 15 Alyo R3. Di samping itu juga karena velgnya sudah ring 16, bagian shocknya juga sudah ada perubahan sehingga tampak lebih tinggi, bisa terlihat di sini ya. Jadi lebih gagah sekali. Jadi untuk tampak bagian mobil dengan tanah itu sudah cukup aman ya. Kemudian untuk bagian handle untuk alpha dan beta itu sudah chrome. Untuk list bagian bawah, bumper bawah udah list silver dengan fender pintunya ya. Nampak sekali di bagian bawah warna hitam, kalau di kompetitor itu di bagian tengah mobil. Kemudian airflow fender di bagian kap mesin memanjang, walaupun kecil dia simple, namun itu juga estetika tersendiri untuk mobil yang satu ini.
Seperti saya bilang tadi, untuk tipe Alpha dan Beta itu handle pintunya itu sudah chrome, namun untuk tipe Zeta handle pintunya itu masih warnanya senada dengan warna mobil. Terlihat tampak samping ini sangat gagah sekali dengan bagian atasnya, yaitu roof railnya sudah terpasang. Apabila membawa barang bisa juga diikat di bagian atas, tuh ya. Juga terlihat di sini sudah saya pasangkan talang air dari Suzuki Sport. Kalau tipe Beta dan Zeta itu masih belum ada, tapi untuk tipe yang saya Beta sudah saya pasangkan dan langsung dari SGP. Presisi banget gitu ya. Untuk bagian roda, ban ya, di atasnya sudah ada over fender yang cukup lebar. Bagian depan dan bagian belakang sudah cukup lebar, khas SUV, menempel. Kemudian bagian bannya untuk ring 16 ini sudah menggunakan ban 195/60. Jadi sudah cukup besar sekali, aman. Apabila kalian juga mau menggantinya juga boleh dengan tipe ban Dunlop. Di sini bawaan dari SL7-nya sudah terlihat tampak tinggi sekali ya. Nah, ini gagah sekali, mantap. Untuk bagian belakang juga sangat terlihat sama dengan All New R3, namun di sini ada bagian tertentu juga yang membedakan bahwa ini merupakan mobil XL7. Di bagian lampunya ini sudah sama dengan Suzuki Sport All New R3. Di bagian DRL-nya sudah menyala. Nih, kemudian stop lamp-nya sudah LED, namun untuk lampu sennya itu masih bolam. Untuk bagian bodi tengah itu sudah warna hitam. Nah, yang membedakannya lagi adalah bagian reflektor. Nah, untuk bagian reflektor ini kalau di SL7 ini vertikal, kalau di All New R3 itu masih horizontal kecil. Jadi itu yang membedakannya juga. Jadi ini tampak lebih gagah ya. Untuk bagian bumper bawah ya melengkung khas SUV. Kemudian di bagian bawah ada list. Kalau tipe Alpha itu ada list chrome. Kalau tipe Beta Zeta itu masih belum ada. Kemudian untuk bagian spoiler. Nah, bagian spoiler di tipe Alpha itu sudah ada sama halnya dengan Suzuki Sport ya. Namun di tipe Zeta dan Beta itu masih belum ada. Kalau saya ini sudah saya pasangkan spoiler dari SGP Suzuki Sport. Jadi tidak terlihat botak lagi belakangnya. Jadi tampak lebih gagah lagi ya belakang ya. Sekalian ya bagian topinya lebih bagus, khas dari Suzuki Sport. Bagian bumper bawah melengkung, dan di bagian bawahnya lagi itu sudah ada ban cadangan, ban serepnya, dengan velgnya juga sama dengan velg lainnya, velg bawaan mobil. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi untuk bagian velg serep atau cadangannya. Tampak wah, gagah sekali ya. Untuk Suzuki XL7 ini bisa terlihat sangat gagah sekali. Jadi ini bisa menjadi rekomendasi pertama juga untuk kalian untuk bisa memilih mobil yang bisa berkendara di segala medan, baik jalanannya rata, bergelombang maupun berpasir atau berkerikil. Ini juga rekomendasi untuk kalian karena sudah saya rasakan dari bulan Agustus mobil ini datang ke rumah saya, dan saya rasakan itu kenyamanan dan keamanan juga memang cukup tinggi. Saya rasakan pokoknya top banget lah untuk Suzuki XL7 yang dibandingkan dengan kompetitor dengan harga murah juga pastinya. Kemudian kita akan melihat bagian interiornya. Bagian handle ini tipe Beta dan Alpha sudah keyless ya. Kalau tipe Zeta itu masih menggunakan kunci biasa, dan bukaan dari pintu ini cukup lebar sekali.
Nah, ini yang lebih enaknya pada saat kita mau masuk ke dalam, itu sangat lebar sekali. Di bagian dalam inilah panel-panelnya. Secara sekilas ini memang sama dengan Alnyo R3. Bisa terlihat di sini. Nah, bagian dashboardnya, kemudian ada ini bukan motif kayu lagi, sudah motif karbon, tapi karbon-karbonan, bukan karbon asli ya. Bagian dashboardnya, kemudian di sini, nah, sudah ada keyless untuk tipe alpha dan beta, sudah keyless, tidak perlu lagi nyolot. Namun tipe zeta itu masih menggunakan kunci biasa. Ini panelnya terlihat. Ya, speedometernya, bagian kecepatannya sudah lengkap, dan bagian setirnya kalau tipe alpha dan beta ini sudah diberikan sarung kulit. Nah, kalau tipe zeta itu masih belum ada. Nah, ini panelnya untuk bagian panel-panel untuk volume ataupun mengatur segala sesuatunya di monitor. Kemudian ini yang tak kalah pentingnya juga lagi, ini juga bisa menjadi rekomendasi apabila kalian menerima telepon. Nah, tinggal kita klik aja untuk menerima telepon atau menutup telepon. Ini apabila sudah terkoneksi pastinya smartphone kalian di bagian mobil ini. Untuk bagian panel AC, nah ini untuk pengatur AC, bisa terlihat. Nah, ini untuk bagian pengaturan suhu, bisa lebih panas maupun lebih dingin. Itu bisa diatur sekarang di sini. Ini adalah defoggernya, sudah terlihat sangat sekali enak ya. Ada defogger bagian depan belakang agar bagian kaca pada saat musim dingin itu tidak terlalu berembun. Nah, begini caranya. Ini bagian depan. Nah, ini untuk bagian belakang agar tidak terlalu berembun. Jadi sudah ada defoggernya ya. Ini modenya mengatur, ini auto, AC, ini cara mematikannya, ini mode sirkulasi udaranya. Dan di bagian bawah juga ada panel USB. Kemudian ini adalah untuk pengecasan, pastinya dengan tambahan alat USB. Di bagian bawah sudah lengkap. Untuk bagian samping, nah bisa terlihat di sini bagian samping juga panel Windows-nya. Nah, ini pengaturannya sudah auto untuk bagian pengemudi, sudah auto window. Apabila kalian mau langsung bergerak sendiri kacanya, sudah bisa tinggal klik aja untuk menurunnya. Untuk bagian bawah sampai ada bunyi seperti klik gitu ya. Nah, untuk bagian ke atas juga kita tarik aja sampai ada bunyi klik, akan tersendiri naik. Oke, itu sudah auto. Untuk panel ini untuk menutup melipat bagian kaca spion. Jadi sangat aman sekali apabila di jalanan yang sempit kita bisa langsung melipat bagian spionnya. Jadi aman tanpa terusak gitu ya. Ini panel untuk mengatur cermin spion. Nah, ini sudah sangat lengkap sekali dengan bagian handle, pintunya ada kain, kemudian ini ada juga list karbon, dashboardnya motif karbon. Ini adalah pengaturan untuk bunyi ya. Ini juga untuk pengaturan agar kalian di saat mengerem mendadak tidak limbung gitu ya, tidak licin di jalanan licin. Dan ini untuk mengatur lampu utama. Apabila bagian depan itu terlalu silau, bisa kita naik dan turunkan. Itu pengaturan lampu utamanya. Untuk bagian spion tengah, ini kalau tipe beta dan zeta ini standar saja. Kalau di tipe alpha itu sudah e-mirror. Nah, sudah ada seperti dashcam perekam ya, bagian depan dan bagian belakang. Itu yang membedakan tipe alpha, beta, dan zeta. Jadi tipe beta dan zeta ini masih standar saja sih spion tengahnya.
seperti pada umumnya, namun di tipe Alpha itu sudah e-mirror, sudah canggih gitu ya. Untuk lampu ini masih kuning dan bisa diganti sih dengan lampu LED yang lebih terang lagi. Ini untuk penyimpanan bagian depan, walaupun kecil udah simple lah pokoknya. Jadi untuk XL7 ini walaupun tidak terlalu banyak fiturnya, tidak terlalu lebar bagian dashboardnya, namun ini sudah memberikan kenyamanan yang cukup luar biasa. Kita di sini, nah, untuk bagian belakang ini yang tampak sekali ada kamera mundur. Kalau tipe Zeta dan Beta sudah ada kamera mundur, dan tipe Alpha itu ada tambahan kamera untuk dashcamnya, untuk bagian merekam bagian belakang. Kita akan melihat untuk bagian jok. Nah, untuk bagian jok ini sudah semi kulit ya. Kemudian bagian jok pengemudi ini bisa dinaikkan ketinggiannya dan bisa diturunkan. Jadi sangat enak sekali bagi kalian yang posisi tubuh yang sangat kecil. Bisa dinaikkan, kemudian bisa juga dimaju mundur. Kemudian kita akan lihat bagian seat belakang. Nah, seat kedua. Nah, tampak sekali untuk seat kedua ini juga bukaan pintunya juga sangat lebar sekali, memberikan keleluasan pada saat kita masuk ke dalam mobil. Untuk bagian joknya sama juga bahannya dengan jok bagian depan, dengan jarak antara depan belakang itu cukup lebar sekali. Namun di sini bisa kita atur agar di bagian seat ketiga itu tidak terlalu dekat. Nah, seperti ini pengaturannya. Diambil setengah, kita dorong aja. Nah, seperti ini. Ini bisa juga untuk ruang masuk untuk seat ketiga. Jadi ini bisa kita atur lagi. Ya. Jadi amanlah ya jaraknya. Untuk seat kedua ini bisa kita atur depan belakang bila kita mau. Nah, ini jarak sangat klop dengan bagian depan yang mepetnya dan bisa kita atur. Nah, seperti ini. Dan bagian belakang juga termasuk aman untuk jaraknya. Mantap sekali ya. Nah, kita akan melihat bagasi bagian belakang. Ini adalah tampak bagian belakang. Apabila bagian jok seat ketiga itu diturunkan seperti ini, sangat luas sekali. Sangat luas ya. Jadi bisa menampung volume barang yang cukup banyak. Dan aman sekali apabila kalian berpergian jauh. Nah, di bagian ini ada tambahan bagasi juga bagian bawah, bisa menyimpan ya cukup luas juga. Seperti ini, cukup luas dan cukup dalam di bagian dalamnya. Kita akan menarik bagian jok bagian belakang. Nah, bagian belakang ini tidak bisa dimaju mundurkan, hanya cukup kita tarik seperti ini aja. Nah, seperti ini akan terlihat. Wah, ini sisa bagasinya cukup lebar juga ya, tidak menjadi kendala untuk kalian bisa membawa barang-barang. Bisa juga masih. Kita akan melihat bagian seat ketiga. Nah, kalau di sebelah kiri nampak seperti ini. Bisa juga kita lipat setengah, kemudian kita dorong ke depan. Nah, bisa juga menjadi jalan masuk untuk seat ketiga. Dan cukup lebar dan cukup aman untuk bagian seat ketiga. Nah, bisa kita atur seperti ini. Dan tampak sekali untuk jarak tekuk kaki. Apabila kalian kakinya cukup panjang, itu bagian tekukan itu aman sekali. Tinggal kita atur aja untuk bagian seat kedua. Nah, namun untuk yang punya tinggi sekitar 170-an mungkin agak mentok kepala kalian ya. Apalagi yang ketinggiannya 180-an mungkin agak mentok belakang, karena bagian belakang ini memang cukup rendah sekali untuk ketinggian seperti itu. Untuk bagian tengah ini masih aman ya. Oke, untuk bagian pintu dashboardnya, pintunya sudah ada aksen juga kain ya, plastiknya. Untuk penyimpanan air minum juga sudah cukup besar, bisa ditempatkan di situ. Dan terlihat juga di sini ada soket untuk pengecasan HP di bagian belakang.
di bagian ini, bagian kiri. Kemudian bagian tengah itu ada di sini. Nah, bisa ditambahkan untuk pengecasan AP di keadaan darurat. Untuk bagian pintu juga ada safety untuk anak-anak. Nah, ini bisa kita aktifkan agar pintu tidak secara tiba-tiba terbuka langsung. Nah, ini hanya bisa dibuka dari luar. Jadi bagian dalam itu tidak bisa kita gunakan handle untuk membuka pintu kalau sudah kita klik ya bagian panel tadi, keamanan tadi hanya bisa dibuka dari luar saja. Ini sudah cukup aman untuk anak-anak yang sering membuka pintu secara tiba-tiba saat kita berkendara. Sudah sangat memberikan keamanan tersendiri. Untuk bagian pengisian bahan bakar, ini bagian kiri. Ya. Jadi jangan sampai lupa juga kita mau arah sebelah mana mau mengisi bahan bakar. Oke, nah itulah review secara singkat mengenai mobil yang satu ini, dan ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kalian semua bila kalian ingin memilih dan memilah mobil yang bisa kalian gunakan, baik itu berkendaraan jauh, jarak dekat, bisa aja ini jadi rekomendasi. Baik semuanya, sekian dari saya. Inilah review singkat dari mobil Suzuki XL7 ini. Nah, ini menjadi rekomendasi untuk kalian dan bahan pertimbangan. Sudah saya rasakan untuk kenyamanan dari mobil ini sudah beberapa bulan belakangan, sudah sangat cukup aman dan cukup aman sekali penggunaan dari mobil yang satu ini. Bisa kalian pilih ada tipe otomatis matic maupun tipe manual. Kalau saya lebih memilih tipe manual karena ada rasa tersendiri saat berkendara, saat memindahkan gigi itu ya. Jadi saya lebih memilih tipe manual. Sekian dari saya untuk review singkat ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Semoga dilancarkan segala urusan dan bisa kalian miliki mobil yang satu ini dan menjadi sebuah pertimbangan utama saat kalian memilih mobil ya, yang bisa rekomendasi untuk keluarga maupun untuk ya gagah-gagahan juga sangat bagus. Sampai jumpa di kesempatan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.